Ya Aldi dan juga pemirsa, rasanya setiap hari kita selalu mendengar anak ini menjadi korban kekerasan seksual ya dan lain sebagainya. Karena memang mereka golongan yang rentan menjadi Betul. korban, padahal mereka seharusnya dilindungi. Ini sangat miris sekali. Tapi ini ada yang perlu kita apresiasi nih dari Satreskrim, yaitu ada Rumah Perlindungan Anak dan Perempuan. Wah, ini kita sangat-sangat berharap ini bisa menjadi payung ya bagi anak-anak tersebut mendapatkan perlindungan dan juga masyarakat bisa melaporkan apabila melihat kejadian kekerasan terhadap anak yang baru saja kita dengarkan tadi juga ya. Lalu pemirsa, apa sih yang spesial di rumah ini? Untuk mengetahuinya saat ini kami sudah bergabung dengan Kapolda Sulawesi Barat, Irjen Pol Adang Ginanjar. Langsung saja kami sapa. Selamat pagi Pak Adang. Selamat pagi Mas Adi dan Mbak Dian. Oke, tentunya masyarakat sangat mengapresiasi inisiatif yang dilakukan oleh Bapak dengan jajaran begitu ya. Tapi Pak, kita juga ingin mengetahui tujuan dibangunnya rumah singgah atau rumah khusus perlindungan anak dan perempuan ini di sana apa Pak awal mulanya? Terima kasih Mas Aldi. Memang maksud dan tujuan kami membangun terutama berkaitan dengan rumah perlindungan anak dan perempuan memang sesuai daripada program Bapak Presiden bahwasanya bahwa kita itu dalam memberikan pelayanan terutama masalah menyangkut masalah TPPO berkaitan dengan peraturan Kapolri nomor 3 tahun 2008 menyangkut masalah ruang dan tahanan khusus ruang tempat yang dimana tempat-tempat khusus untuk perempuan dan anak yang harus betul-betul kita persiapkan sehingga diperuntukkan khusus bagi saksi dan korban tindak pidana, masuk tersangka tindak pidana. Yang dari perempuan dan anak yang patut diperlakukan untuk membutuhkan pelatihan khusus. Dan perkaranya sedang ditangani kantor polisi. Selain itu nanti juga akan dijadikan posko ya yang disampaikan tadi, posko penanganan stunting di wilayah khususnya di Sulawesi Barat. Mas Aldi. Iya. Pak, ini kan kita tahu ya beberapa waktu lalu KPAI sempat mention bahwa sejumlah rumah perlindungan anak dan perempuan yang sudah dibangun ini beberapa belum sesuai dengan standar. Apakah ini pembangunannya sudah didiskusikan, dikoordinasikan dengan dinas sosial dan fasilitas apa aja Pak yang ada di dalamnya? Memang maraknya perempuan dan anak yang terlibat kasus tindak pidana baik sebagai saksi, korban ataupun tersangka. Hal ini mendasari dengan pemohon rumah perlindungan perempuan dan anak adalah rasa peduli polisi sebagai pelayan masyarakat guna menciptakan pelayanan yang prima dalam mewujudkan Polri yang presisi. Sehingga kita juga menyiapkan yang profesional di tenaga sini adalah dengan psikiater, begitu juga dari lembaga-lembaga lapas yang sudah kita persiapkan sehingga pada waktu nanti kita melindungi anak dan perempuan kita sudah dipersiapkan ruangan-ruangan khusus untuk tempat-tempat yang betul-betul spesialis untuk perempuan dan anak. Oke, jadi ada praktisi psikiater, ada fasilitas-fasilitas juga yang bisa menunjang itu ya anak-anak agar tidak trauma baik itu saksi, korban ataupun pelaku. Betul, kita siapkan tempat tidur kalau misalnya mungkin beliau capek dan sebagainya dalam kita memberikan satu masukan-masukan dan sebagainya. Kita istirahatkan, kita punya dapur untuk makan dan sebagainya. Jadi betul-betul kita spesialis untuk perempuan dan anak. Oke Pak, programnya ini untuk anak-anak yang menjadi korban, saksi ataupun tersangka yang mengalami trauma ataupun yang tidak berani melapor gitu, seperti apa Pak yang dirancang bagi anak-anak dan perempuan ini? Pendekatannya seperti apa? Memang spesies ini adalah programnya bagi para korban ya, korban sebagai saksi, saksi korban, termasuk juga sebagai tersangka di sini perempuan dan anak. Jadi memang kalau kita lihat tempat ini memang khusus memang dipersiapkan bagi anak dan perempuan sehingga tidak jauh daripada tempat-tempat yang lainnya. Kita memang spesialis seperti itu. Ya, ini karena baru kan ya, bisa dibilang ya Pak Adang. Ini nanti bagaimana proses pemantauan dan juga sosialisasinya, seperti apa?
Ya, tentunya juga kita berkoordinasi dengan Forkopimda yang ada, baik dengan provinsi maupun Forkopimda yang ada di kabupaten. Ya, semua mendukung ya dalam kegiatan daripada program anak dan perempuan ini. Sehingga betul-betul kita prioritaskan bahwa anak-anak kita dan anak kita juga, ya begitu juga perempuan juga yang kita prioritaskan yang betul-betul supaya jangan sampai nanti anak-anak kita yang mungkin terkena sebagai dia banyaknya adanya pidana yang terkena sebagai korban dan sebagai saksi, ini yang betul-betul kita amankan betul berkaitan dengan itu. Oke, Pak Adang, mungkin ini pertanyaan selanjutnya terkait dengan kenyamanan anak-anak yang ada di sana dan juga kemauan mungkin ya anak-anak agar bisa orang tua yang memiliki anak yang bermasalah ya, agar bisa menjalani rangkaian proses yang ada di rumah perlindungan anak dan perempuan di sana. Apa saja Pak yang dilakukan? Ya, tentunya dalam proses dalam perlindungan perempuan dan anak di rumah ini, ya kita memang kita siapkan ruangan-ruangan yang betul-betul nyaman ya. Kalau misalnya anak, kita siapkan mungkin boneka di situ, tempat-tempat yang bikin mereka itu senang, happy, nyaman, sehingga anak-anak itu gembira, tidak walaupun anak ini mungkin terkena pukulan, KDRT dan sebagainya, dan kita buatkan betul-betul memang orang-orang yang kita siapkan itu orang-orang yang betul-betul profesional di bidangnya, khusus untuk anak, Mbak, gitu. Ya kalau kita bicara soal anak ya Pak sebagai korban, ini kan spektrumnya luas. Ada kekerasan seksual, ada juga anak-anak terlantar. Ini khusus untuk korban kekerasan saja kah? Dan bisa menampung berapa banyak Pak? Memang untuk rumah aman ini bisa kita tampung sekitar 7 ya. 7 sampai 15 anak yang kita tampung di sini. Nah, mudah-mudahan ke depannya juga tidak hanya di wilayah Polman di sini, tapi juga di wilayah-wilayah lain kita akan buatkan tempat ruang-ruangan khusus untuk perempuan dan anak. Baik, Pak Adang Ginanjar, Kapolda Sulawesi Barat. Pak, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga ini bisa menjadi program yang kemudian diikuti ya oleh kepolisian lainnya yang ada di Nusantara ini, sehingga nantinya anak-anak kita kalau kita lihat catatan lebih kriminal terhadap anak-anak itu semakin meningkat gitu. Semoga ini catatannya bisa menurun dan anak-anak tentunya berasa terlindungi dengan kehadiran pihak kepolisian di rumah perlindungan anak ini. Terima kasih Pak Adang, selamat pagi, selamat bertugas Pak. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.